Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembelajaran. Kali ini yang akan kita bahas melanjutkan materi minggu lalu adalah desimal dan persen. Masih belajar bersama Bu Ella ya. Mari kita mulai materinya. Oke, yang pertama tentang desimal. Desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Kita sudah belajar ya. Nah, sekarang kita ingat lagi nilai tempat pada desimal. Di sini lihat kalau ada angka 123,456, satunya itu ratusan, duanya puluhan, tiganya satuan, 4-nya per sepuluhan, 5 per seratusan, 6 per seribuan. Nah, artinya apa? Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, itu menunjukkan pecahan per 10. Kalau dua angka di belakang koma, itu berarti pecahan per 100. Dan kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti menunjukkan pecahan per 1000. Dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita belajar mengubah pecahan ke desimal. Perhatikan contoh mengubah pecahan ke desimal berikut ini. Oke, yang pertama ada pecahan 4 per 10. Karena pecahan ini per 10, maka 4 per 10 sama dengan 0,4. Bisa langsung ya. Jadi ada satu angka di belakang koma per 10. Ingat, per 10 satu angka, langsung 0,4. Yang kedua, 14 per 100. Karena pecahan ini per 100, maka 14 per 100 sama dengan 0,14. Jadi ada dua angka di belakang koma. Per 100, dua angka di belakang koma. Yang ketiga, 123 per 1000. Nah, karena pecahan ini per 1000, maka 123 per 1000 sama dengan 0,123. 3 angka di belakang koma. Oke, per 10, 1 angka di belakang koma, per 100, 2 angka di belakang koma, per 1000, 3 angka di belakang koma. Oke, kita lanjutkan mengubah pecahan ke desimal. Perhatikan contoh selanjutnya. 14 per 10. Nah, karena pecahan ini per 10, maka 14 per 10 sama dengan 1,4 ya. Karena satu angka di belakang koma. Per 10 satu angka di belakang koma. 1,4. Yang kedua, 4 per 100. Karena pecahan ini per 100, maka 4 per 100 sama dengan 0,04. Ya, di depan angka 4 kita tambah 0, karena harus ada dua angka di belakang koma. Karena per 100, dua angka di belakang koma jadi 0,04. Yang ketiga ada 3 per 1000. Karena pecahannya per 1000, maka 3 per 1000 sama dengan 0,003. Di depan angka 3 ditambah 2 angka 0, karena harus ada 3 angka di belakang koma ya, karena per 1000. Jadi 0,003. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika penyebut pecahannya bukan 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka harus dikalikan angka yang bisa merubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kalau tadi kita bisa langsung ubah, kalau sekarang penyebutnya bukan puluhan, ratusan, ribuan. Contohnya, nah pecahan setengah kalau menjadi desimal bagaimana? Nah, penyebut pecahannya kan 2 ya. Jadi bisa kita ubah ke 10 dengan cara, bisa jadi 10. 1 per 2 dikali 5 per 5. Kenapa dikali 5? Biar 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi bawahnya harus 10. Dikalikan angka yang sama, 1 dikali 5 jadi 5. 5 per 10, otomatis desimalnya jadi 0,5. Jadi setengah sama dengan 0,5. Bisa ya? Selanjutnya ada 4 per 5.
Nah, ini kan penyebutnya angka 5. Bisa jadi 10 juga. 5 kali berapa di sini? Berarti dikali 2. Ingat, atas bawah dikali angka yang sama. 4 dikali 2 8, 5 dikali 2 10. Jadi 8 per 10. Ingat, penyebutnya harus 10, 100, 1000 dan seterusnya. 8 per 10 jadi 0,8. Artinya 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Oke, kita lanjutkan 3 per 4. Penyebut pecahannya adalah 4, jadi kita bisa ubah ke 100. Karena 4 tidak bisa jadi 10 ya, kita ubah ke 100. Dikalikan dengan 25. 4 dikali 25 100, 3 dikali 25 75. Jadi 75 per 100 sama dengan 0,75. Ya, jadi 3 per 4 sama dengan 0,75. Oke, terakhir ada 5 per 8. Ini 8 tidak bisa dikalikan menjadi 10, menjadi 100 juga tidak bisa. Jadi kita ubahnya ke 1000. 8 biar jadi 1000 itu dikali 125. Jadi atasnya juga dikali 125. 5 kali 125 625. 8 dikali 125 1000. 625 per 1000 jadi 0,625. Jadi 5 per 8 sama dengan 0,625. Oke, selanjutnya kita bahas persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100 dan dilambangkan dengan tanda itu persen ya. Kita sudah belajar minggu lalu. Nah, jika penyebut pecahan sudah 100, maka bisa langsung ditulis dalam bentuk persen. Jadi misalnya ada 32 per 100 berarti sama dengan 32% langsung ya. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya bukan 100? Jika penyebut pecahannya bukan 100, maka harus dikalikan 100% atau kalikan dengan angka yang menghasilkan penyebut 100. Jadi ada dua cara. Kita lihat cara yang pertama, ubah pecahan 3 per 20 ke bentuk persen. Jadi yang pertama kita kalikan 100%. 3 per 20 dikali 100%, berarti 3-nya dikali 100, 300% per 20. 300 dibagi 20 sama dengan 15%. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, penyebut dari 3 per 20 adalah 20 ya. Bisa jadi 100, bisa dikali 5. Jadi 3 per 20 dikali 5 per 5. Mirip seperti desimal, sama dengan 3 dikali 5, 15 per 100 sama dengan 15%. Yang penting penyebutnya atau bawahnya jadi angka 100 dikalikan angka yang sama. Oke, alhamdulillah demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.